Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zifarida dari kelas MN19C. Pada video kedua kali ini saya akan membahas tentang cara investasi reksadana syariah di aplikasi Bibit serta apa bedanya reksadana dan saham. Jadi apa itu reksadana syariah? Reksadana syariah ini adalah salah satu produk investasi di pasar modal. Reksadana syariah ini adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Selanjutnya, dana yang terhimpun diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Selanjutnya, bedanya reksadana dan saham ini, investasi saham langsung ini adalah investasi yang dilakukan secara mandiri atau investor mengelola dana dan membeli sesuai yang diinginkan. Sedangkan investasi reksadana adalah investasi yang dikelola oleh perusahaan aset manajemen dan investor tidak dapat leluasa memilih instrumen investasi saham. Selanjutnya, ada kelebihan dari reksadana. Yang pertama, investasinya terjangkau dan hanya dengan Rp10.000 kita bisa mulai berinvestasi di reksadana. Yang kedua, imbal hasilnya kompetitif. Jadi imbal hasil reksadana ini cukup tinggi dibandingkan dengan tabungan atau deposito. Yang ketiga, transaksinya mudah. Jadi kita bisa membeli dan menjual reksadana kapan saja. Yang keempat, diversifikasi investasi. Produk reksadana apa instrumen investasi dengan persentase yang berbeda-beda. Penempatan dana di beberapa instrumen investasi akan menurunkan risiko kerugian jika terjadi penurunan harga pada satu sektor tertentu. Yang kelima, pengelolaan dana transparan dan aman. Investor akan dapat membaca prospektus dari reksadana. Jadi, dana investor akan disimpan oleh pihak ketiga yakni bank kustodian dan produk reksadana sendiri sudah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari reksadana. Reksadana ini memiliki beberapa kemungkinan resiko yang mungkin dapat terjadi seperti risiko wan prestasi, risiko likuiditas, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko berkurangnya nilai aktiva bersih atau NAB tadi setiap unit penyertaan. Lalu ada risiko karena penurunan harga efek dalam portofolio, ada risiko perubahan peraturan, dan risiko kepemilikan atau meskipun kita membeli produk reksadana yang dialokasikan dalam aset saham atau surat utang suatu perusahaan, jadi kamu tidak akan berstatus sebagai pemilik langsung instrumen aset tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih cara membeli reksadana di aplikasi ini? Saya contohkan kita cara membeli di reksadana dalam aplikasi Bibit. Yang pertama, di halaman utama ini kan ada klik tombol explore. Lalu yang kedua, pilih jenis reksadana, apakah pasar uang, obligasi, saham, atau syariah. Lalu klik produk reksadana pilihan kalian. Yang ketiga, pelajari data dan informasi reksadana, scroll ke bawah untuk membaca prospektusnya. Jadi jika udah yakin nih, klik aja beli. Yang keempat, masukkan nominal dana yang ingin kalian investasikan. Kalian bisa klik ubah untuk memilih ingin memasukkan ke portofolio yang mana. Yang kelima, pilih portofolionya. Yang keenam, setelah pilih portofolio lalu klik beli. Yang ketujuh, checklist. Bila kalian sudah setuju semua isi prospektus reksadana, lalu klik bayar sekarang. Yang kedelapan, pilih metode pembayaran. Kalian bisa menggunakan GoPay, link aja, atau virtual akun, lalu klik bayar. Nah, selesai. Begitu cara beli reksadana di aplikasi Bibit ini. Jadi, kalau kebetulan misalkan bengkel stadionnya berbeda dengan baik yang kalian biasa gunakan sehari-hari, yang penting juga kalau buat saya ini sebagai pemula Bibit ini lumayan user friendly ini karena ada fitur robo advisornya yang bisa menyarankan kepada kita investasi apa yang sesuai bergantung pada pemasukan usia dan profil kita. Sekian dan terima kasih pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.